Baik, kita sapa dulu Dinda Angeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angeli pula. Natalia Iriani, Hadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam adikku. Sehat selalu ya kan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, kebetulan ada Bung Guntur di sini. Bung Guntur Kristen atau Muslim, Bung Guntur? Ngeri kali namanya Pak Guntur. Bung Guntur, monitor. Bang Joston ini Kristen ya, Bang Joston. Selamat siang. Baik, siang. Ya, Kristen. Ya, salam kenal, salam toleransi, brother. Silakan. Ada yang mau ditanggapi soal narasi tadi, Tuhan jadi manusia? Silakan. Puji Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi saya. Dengan judul, Pak di atas ini, Tuhan menjadi manusia. Ya, benar. Kalau manusia jadi Tuhan, tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan jadi manusia, apa kita buat? Dia adalah pencipta, dia adalah yang maha kuasa, yang maha besar. Jadi, maksudnya sini, ya memang apa boleh buat? Tuhan pencipta langit, sedangkan dia aja bisa menciptakan bumi, bisa menciptakan langit. Masa nggak bisa dia menjadi manusia? Artinya di sini, saudara yang terkasih, kita tahu bahwa dahulu zaman PL, zaman perjanjian lama itu, manusia itu sudah jauh dari Tuhan. Artinya sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah lari dari hadapan Tuhan atau dari ajaran Tuhan. Ketika itu dinubuat dalam kitab Yesaya, nanti akan datang seorang peterang dan penyelamat bagi umat manusia. Yaitu sebelumnya itu Tuhan berdiam diri selama 400 tahun tidak mengirim nabi-nabinya sebab karena manusia telah berdosa. Dan ketika itu Tuhan datang melalui Roh Kudus dikandung dari dalam Maria dan lahir. Itulah yang disebut dalam yang pada saat ini akhir-akhir ini akan dirayakan tanggal 25 Desember. Jadi itu Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu untuk menyelamatkan umat-umat, terlebih-lebih saudara kami orang Muslim yang tidak percaya kepadanya. Kita untuk percaya kepadanya supaya kita dapat, dia telah menanggung kita, telah menggantikan posisi kita, yang dimana bahwasanya kita yang sebenarnya yang menanggung setiap dosa-dosa kita. Minta tolong buat Drex dulu dek, satu papan. Buat Drex. Siap Anda. Iya, nanti ku ambilkan, siap. Iya. Gimana? Lanjut bang, lanjut. Maaf, saya tidak mute tadi, lupa. Lanjut. Oke, baik. Jadi itu Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan kita sebagai manusia yang ada di muka bumi ini, yang telah terikat, yang telah Tunggu dulu bang. Lupa di mute tadi. Mohon maaf Bang Joston ya. Astagfirullah. Lanjut. Iya. Masih panjang Bung, sedikit aja Bung, pelan-pelan kita diskusikan aja ya. Saudara Joston, salam kenal, perkenalkan saya Bang Zuma. Saya pemerhati Bible dan pemerhati umat Kristiani di Indonesia ini. Boleh saya bacakan satu dalil Bung? Oke, baik, boleh Pak. Oke, makasih ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, misalnya kita ambil dari Ayub, boleh juga kita ambil dari Maleaki, bisa juga dari Mazmur atau Yesaya. Tapi saya lebih cenderung kemudian mengambil data dari kitab Ayub aja. Ayub 23 nomor 13. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Berapa tadi Pak? Berapa Ayub?
Ayat berapa? Ayub 23 nomor 13. Oke. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Tidak ada yang bisa menghalangi Dia. Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Nah, bagaimana mungkin kemudian Tuhan yang tidak pernah berubah, itu kemudian diimani oleh orang Kristen, yang notabene-nya bukan ajaran Yesus, mengajarkan kemudian Tuhan berubah menjadi manusia. Nah, kita diskusikan ringan aja dulu. Menurut saudara, bisakah Tuhan membuat Tuhan baru di samping dirinya? Itu dulu. Ya, silakan Brother John Joston. Silakan Bang Joston. Oh baik, shalom. Oke. Dalam ayat ini Tuhan menggambarkan kedaulatannya yang mutlak, yang dimana Ayub sedang mengungkapkan bahwa Tuhan memiliki kehendak yang sempurna, tidak dapat dihalangi oleh siapapun, dan segala sesuatu yang Dia kehendaki pasti terjadi. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang tidak tergoyahkan oleh manusia atau keadaan. Dalam konteks ini, Ayub sedang mengalami penderitaan yang hebat dan merasa tidak dapat memahami maksud Allah dalam situasinya. Namun, di tengah perasaan itu, Ayub tetap mengakui bahwa Allah adalah penguasa dan atas segala sesuatu. Ayub mungkin tidak memahami sepenuhnya rencana Allah, tetapi ia sadar bahwa Allah bekerja sesuai dengan kehendaknya sendiri. Iya, Tuhan itu bisa tidak membuat Tuhan baru di sampingnya? Maksudnya? Tuhan membuat Tuhan baru di sampingnya, misalnya mungkin dia sepi sendiri, maka dia membuat kemudian Tuhan untuk menemani dirinya, biar rame gitu loh maksudnya, supaya Tuhan ini bisa menggosip dengan Tuhan yang satu. Bisa nggak kayak gitu Bang? Anda dapat pertanyaan itu dari mana? Dari pernyataan saudara barusan. Pernyataan saudara, Tuhan tidak bisa, manusia tidak bisa menjadi Tuhan, tetapi Tuhan bisa menjadi manusia. Nah, kalau Tuhan bisa menjadi manusia, berarti mana yang rasional menurut saudara? Tuhan menjadi Tuhan baru. Misalnya Tuhan ingin menjadikan Tuhan yang lain. Misalnya Tuhan Anda laki-laki. Karena di dalam kitab saudara kan jelas dikatakan Tuhan Anda menciptakan manusia serupa dengan dirinya. Sedangkan di dalam kitab Anda juga dikatakan Tuhan menjadikan manusia ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Nah, Tuhan Anda kan laki-laki. Boleh nggak Tuhan Anda Tuhan berupa perempuan, Tuhan perempuan? Misalnya Tuhan yang laki-laki Yesus. Kalau Tuhan perempuan misalnya Mbak Yesus atau Nona Yesus gitu. Bisa nggak kayak gitu Bang? Baik, kita tahu dulu ya saudara yang terkasih yang kurang paham tentang ajaran Alkitab. Mungkin kalian suka banget dengan membanding-bandingkan atau ngapain. Kita tahu dulu Allah kami itu Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mana ada Allah yang menciptakan Tuhan satu lagi? Enggak ada, saudara yang terkasih. Ya, Yesus ini dibatasi ruang dan Yesus itu ada dua pribadi, yaitu Yesus sepenuhnya jadi sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Ya. Nah, ketika dia menjadi sepenuhnya manusia, dia terbatas nggak? Secara manusianya terbatas, Nah, tapi secara berarti Tuhan tidak. bisa nggak jadi manusia? Hah? Bisa nggak manusia jadi terbatas? Tuhan bisa menjadi manusia, tapi keilahian Tuhan bisa nggak menjadi tidak terbatas, tetapi Abang. kemanusiaannya terbatas. Ya wajar manusia. Tuhan bisa nggak Tapi menjadi terbatas? Tuhan tidak terbatas. Tuhan bisa nggak menjadi manusia? Bisa. Bisa nggak Tuhan menjadi terbatas? Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau begitu, kalau Anda mengatakan Tuhan tidak bisa terbatas ruang dan waktu, Yes. kenapa kemudian Anda mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia? Praise the Lord. Oke. Artinya di sini itu tadi saya bilang, manusia ini sudah jauh dari hadapan Tuhan, dari ajaran Tuhan, sudah jauh dalam dosa.
Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saya dan saudara terkasih. Bukan itu, bukan orang-orang yang tidak percaya kepada bukan itu dulu. ajarannya. Kita nggak membahas tentang keselamatan, Bang. Iya, Kita makanya membahas saya tentang bilang esensi Tuhan. Itu maksud dari Yesus menjadi Tuhan menjadi manusia itu. Ya, kalau Tuhan bisa menjadi Tuhan, jadi jangan kalau Tuhan bisa menjadi manusia, saudara, yang terkasih. Begini dulu, kalau Tuhan, saudara, kalau Tuhan bisa menjadi manusia, apakah juga Tuhan bisa menjadi Tuhan? Penjelasanmu yang kau pikir kau totoi pengotong-otoi otong. Santai Bang, jangan emosi, santai. Bukan emosi, cuman Anda ingin pengen. Enggak. Tunggu dulu. Pernyataan saudara, dengar. Pernyataan saudara. Pernyataan saudara, mohon maaf nih. Pernyataan saudara. Oke, mohon maaf. gas. Pernyataan saudara, Tuhan saudara bisa menjadi Tuhan. Nah, kalau Tuhan bisa menjadi manusia. Kalau menjadi manusia Tuhan Anda bisa, berarti Tuhan Anda juga bisa menjadi Tuhan, menjadikan Tuhan. Tuhan menjadikan Tuhan baru. Nah, Tuhan baru nanti ini menjadikan Tuhan yang baru lagi. Tuhan yang baru lagi nanti ini membuat lagi Tuhan yang baru. Sehingga Tuhan Anda itu rame. Bisa nggak kayak begitu, Bang? Oke. Ketawa dengan penjelasan bolak-balik kamu bikin ini tak apa maksudnya ini biar apa gitu. Kalau saudara, kalau Tuhan Anda dengar sedikit lagi. Kayak ngomong sama anak SD. Sedikit lagi, Bang, sedikit lagi. Tuhan Anda bisa menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia 100% manusia dan 100% Tuhan. Nah, kalau Tuhan Anda kemudian menjadi Tuhan, menjadikan Tuhan yang satu lagi, sabar. Sabar, boleh sabar ya. Itu masih ada 101. Boleh ya? Nah, oke, diam dulu. Gas paman. Jadi kalau Tuhan Anda bisa menjadi manusia, berarti Tuhan Anda pun bisa menjadi Tuhan baru. Karena menjadi manusia saja bisa, apalagi menjadi Tuhan baru. Nah, setelah menjadi Tuhan baru ini akan menjadi apa? 100% Tuhan dan 100% Tuhan. Dan 100% Tuhan. Tidak ada sisi kemanusiaannya. Sedangkan Anda mengatakan tadi Tuhan tidak bisa terbatas ruang dan waktu. Dengan kata lain, ya Allah ya Karim, aku dikasih bodrek sebetulan ini anak. Siapa yang minta? Hah? Alamak, benar-benaran saya dikasih, bro. Gila lu ya, menghina banget sih lu. Aku dikasih, kawan. Ya Allah ya Karim, kayak mana ini aku dikasih kayak gini beneran? Gila lu. Aku belikan tadi di belakang. Ini jauh-jauh dari Dubai dikirim ke sini, pakai email keluar beneran. Lengkap pula tuh dengan airnya dikasih. Alamak. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang Karim. Saat kau betul-betul asisten yang hebat, luar biasa. Bang Juma, jangan bawa kita kemana-mana Bang Juma. Ya, sabar Bang, sabar. Kita masih di sini. Saya cuman staff saya saja. Aneh. Cuma yang saya kasih sebentar dulu. Ini semua komentar beragama Muslim ini, apakah yang diajarkan dalam agama kalian yang menghina satu sama lain? Apa ini? Banyak kali yang tapping dengan nama saya. Sedangkan kalau Tuhan Anda, sabar, boleh sabar ya. Sedangkan kalau Tuhan Anda menjadi Tuhan baru, berarti kan Tuhan Anda tetap aja tidak terbatas ruang dan waktu. Lebih baik Tuhan menjadikan Tuhan baru daripada Tuhan menjadikan dirinya menjadi manusia. Karena kalau Tuhan menjadikan dirinya menjadi manusia, dia akan bertentangan dengan akal, bertentangan dengan logika, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan Tuhan itu sedikit lagi. Menyelamatkan manusia. Kalau Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi terbatas karena dia menjadi manusia. Apakah Tuhan terbatas? Tuhan tidak bisa. Kita menggunakan akal sehat. Betul? Gimana? Kalau Tuhan
Kalau Tuhan tidak bisa menjadi terbatas, berarti Tuhan tidak bisa turun level menjadi manusia. Karena manusia itu terbatas. Ketika Tuhan menjadi manusia, maka Tuhan menjadi terbatas. Makanya saya bilang tadi, Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau tidak ada pengorbanan atau tidak ada penumpahan darah, manusia ini tidak akan selamat dari dosa. Makanya Anda dulu tahu konteksnya, Yesus datang itu ke dunia sebagai apa dan menjadi apa. Jangan kamu bilang Tuhan saya terbatas dan Tuhan menjadi... Anda yang membatasi Tuhan Anda, kok jadi saya yang terdakwa? Anda yang membatasi Tuhan Anda karena Anda mengatakan Tuhan Anda jadi manusia. Berarti Tuhan Anda batasin karena dia menjadi manusia. Itu permasalahannya ada di Anda, bukan di saya. Kalau Tuhan saya, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. Kalau Tuhan Anda serupa dengan manusia, berarti serupa dengan makhluk yang terbatas. Itu salah siapa? Salah Anda, karena Anda memiliki konsep pagan. Itu bukan konsepnya Yesus. Itu konsepnya Kristen yang dibuat-buat Kristen sendiri. Yang berasal dari filsafat Romawi Yunani. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda mengatakan Tuhan Anda bisa menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, berarti Tuhan Anda bisa menjadi setan untuk menyelamatkan setan. Bisa menjadi hewan untuk menyelamatkan hewan. Gitu maksudnya Tuhan Anda. Tipenya kayak gitu. Nah, adakah Yesus mengajarkan itu? Tidak ada. Yesus mengajarkan di dalam Matius 21 nomor 31 nomor 32. Apa kata Yesus? Pemungut cukai dan perempuan sundil lebih dulu masuk surga karena mereka mendengarkan Yohanes. Hanya mendengarkan Yohanes, pesundal dan pemungut cukai rentenir lebih dulu masuk surga. Ada nggak di situ dikatakan pemungut cukai dan juga perempuan sundil lebih dulu masuk surga karena percaya saya datang menebus dosa di atas tiang salib? Ada nggak? Nggak ada. Yesus loh yang berkata lebih dulu pemungut cukai dan perempuan sandal masuk ke dalam kerajaan surga karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Jadi kalau orang Yahudi, menurut Yesus kalau ingin selamat cukup percaya Yohanes Pembaptis, orang itu akan masuk surga. Kata siapa? Kata Yesus. Dari mana? Terambil dari mana? Matius 21 nomor 31 32. Ayo. 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 Ayo bang. Man rasai. Tuhan jadi manusia, mati ya. Ayo saudara-saudara, kita pakai akal yuk. Yesus mengajarkan kita kasihilah Tuhan dengan akal. Bukan dengan doktrin, bukan dengan dogma, bukan dengan cocokologi, tapi harus dengan akal. Kata Yesus loh, bukan kata Bang Suma. Nah sekarang Anda percaya Yesus gak? Kalau percaya kepada Yesus, maka Anda harus beragama dengan menggunakan standar akal. Bukan dogma, bukan doktrin gereja, tapi akal. Setuju kita sampai di sini? Kalau setuju kita lanjut. Kalau tidak, saya minum Bodrex. Silakan minum Bodrex Bang Cuma. Iya, baik. Sudah minum? Alhamdulillah. Oke. Sudah bang. Bang Maju. Bang Maju. Halo Bang Maju. Oh Bang Juma. Iya, gimana? Sorry. Ya sudah minum Bodrexnya. Gimana? Sudah. Saya diskusi dengan kalian, saya pusing karena otak saya tidak bisa menerima pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal gitu loh. Saya juga pusing. Bang Maju bawa kita kemana-mana gitu. Enggak kemana-mana kok. Yesus mengatakan keselamatan itu ada orang selamat karena percaya kepada Yohanes kok. Itu kata Yesus. Coba baca dulu Bang Juma. Kan ahli Alkitab Bang Juma kan. Udah. Biar saya menjawab. Berikan itu kepada saya jawabannya, ya. Silakan. Orang Yahudi berkata sesuai dengan kitab tentang mereka apa tadi, Bang? di dalam Yesaya. Apa itu? Iya, tentang Matius apa tadi 21 saya nomor menjawab. 31. Yesus mengatakan pesandal dan pemungut cukai lebih dulu masuk surga karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Tanpa ada penyaliban.
tanpa ada korban darah manusia di atas salib, pesundal dan pemucungnya lebih dulu masuk surga. Itu kata siapa? Kata Yesus. Iya. Bang Maju ini salah baca ayat Alkitab. Masa? Yakin? Ya, coba buka bang. Coba buka. Tadi Matius pasal. Ya, masih bertanya. Iya, memastikan karena memang pernyataannya udah salah bang Jo. Yang benar Pasal? yang mana? Masih Yang Matius. betul. Saya tanya balik sama Bang Juma, Bang Maju. Ya, tadi Matius katanya pasal salah. 21 nomor berapa? Katanya salah. Iya, Matius pasal 21 nomor berapa tadi Bang Juma? 21, 31, 32. Saya baca ya. Di sini. Iya. Udah, biar saya menjawab. Cian, biar saya menjawab. Kalau kamu tidak bisa ya, biar saya menjawab nanti. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. 2 biji bodrex. Silakan saudara-saudara, adik-adik sekalian, silakan. Kalau Tuhan saya kan sama seperti Tuhannya Yesus. Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya, tidak ada yang pernah mendengar suaranya. Kata Yesus begitu. Yohanes 5 nomor 37. Tapi kalau Kristen Tuhannya bukan cuma bisa didengar, bukan cuma bisa dipelototin, bahkan dibunuh pun bisa. Jangan ya kayak gitu, Bang Zulmen. Ya, jangan kayak gitu. Lah kan itu fakta. Saudara Joston tadi mengatakan Bukan fakta, Tuhan kami Bang. Kristen bisa menjadi manusia untuk mati, dibunuh, untuk nebus dosa-dosa durhakanya orang Kristen. Itu kata saudara Joston. Tapi kalau Iya. kata Yesus tidak. Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Kata siapa? Kata Yesus. Iya, Yesus itu Bang, ya. Ya. Yesus itu datang ke dunia itu menghapuskan dosa-dosa manusia. Itu betul yang Siapa? dikatakan dia. Kata siapa? Betul itu. Itulah Di mana perwujudan Yesus Tuhan. mengatakan itu? Itulah perwujudan Tuhan ya yang ada di muka bumi itu. Iya, Yesus mengatakan itu di mana, Dek? Di mana? Di hatimu loh, Bang. Alamak. Kok bisa sampai di hatiku? Gak ada Yesus pernah mengatakan kayak begitu. Jangan kita tambah-tambahin. Karena kita semakin nyata nanti jadi antikristus. Gak bagus itu. Karena memang Yesus mengatakan waspadalah kepada antikristus yang datang berpura-pura sebagai pengikutku padahal mereka bukan pengikutku, makanya diusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ngeri loh itu, ngeri. Kok ngeri pula, Bang? Ngeri mana Abang sama aku coba? Coba kita lihat ya di dalam Galatia 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena Kristen. Kok bisa kayak gitu? Sedangkan Yesus mengatakan dia datang taat kepada Tuhan. Dia anak yang dikasihi, hamba yang disayangi. Kenapa jadi dosa-dosanya orang Kristen ditanggung sama Yesus ya? Kok bisa ada ajaran kayak begitu? Ya itulah kekuasaan Tuhan kami loh, Bang. Itu Nah, kekuasaan. itu kekuasaan Tuhan Anda atau itu hanya doktrin dogma dari gereja Anda? Kan gitu Bukan deh. di doktrin, Bang. Jangan kayak Lalu gitu, kalau bukan sayang. di doktrin, Jangan kayak mana gitu coba? dulu. Kalau bukan doktrin, mana ajaran Yesus yang kayak begitu? Ada nggak? Nggak ada loh. Yesus kita itu mengajarkan kebenaran, tapi tidak mengajarkan kesesatan. Yesus Makasih, itu Bang. mengajar. Udah mengaku Yesus kita. Oh iya dong. Iyalah. Bagi kami Yesus itu adalah Yeshua HaMashiach. Dia adalah Iso. Dalam bahasa Arab, Isa. Yesus itu nama belakangan muncul. Di Indonesia aja baru muncul nama Yesus itu. Dalam bahasa Yunani. Janganlah mengada-ngada, Bang. Nggak kayak gitu. Hey. Kalau dalam bahasa Yunani, Isa itu namanya Isos. Bukan Yesus. Isos dalam bahasa Yunani. Merujuk kepada siapa? Yesua. Dalam bahasa Arab, Isa.
Oke? Nggak bisa aku kalau ada abang yang ngomong. Jangan-jangan kamu horny, Dek. Enggak kan ya? Jangan ya. Nggak kayak gitu. Jangan. Namanya itu. Iya, jangan. Kalau basah ambil kain tisu. Jangan sampai ini basah. Jadi kita harus diskusi itu yang kuat. Kita kedepankan akal. Jangan sampai kita keringatan di sini. Oke? Nggak apa-apa bang, aku pun berkeringat kalau sama abang nggak apa-apanya. Oh, Nggak apa-apa, Bang. Mama. Nggak apa-apa loh. Kasih maju. Tergoda. Makasih anak muda. Jangan kau kasih gitu kau Cian. Ini Aku tutup kuping anak di bawah umur, aku tutup kuping. Aku tutup kuping aku. ya sambil tap layar teman-teman di bawah ya, kencangin tap. Ini bahaya Ini pendeta kita Johnston, kenapa dia? Pendeta Johnston tadi makan singkong keselak ya? Oke, Kas. Saya dengar. Masih mendengar. Nah, jadi tak ada itu pencipta langit dan bumi menjadi manusia, tak ada. Itu hanya ada di ini seperti Hercules, Zeus, siapa lagi, Atis, Krishna. Kalau di ajaran para nabi itu tak ada. Ajaran para nabi ya, maksud saya ajaran samawi, agama Yahudi, agama Nasrani, itu tak ada. Cuman agama Nasrani ini terkontaminasi dengan ajaran penguasa Romawi kala itu, sehingga terjadi sinkretisme, dikawinkan antara ajaran Yahudi dengan ajaran Romawi. Oh, sok Makanya- tahu abang ini. Kulihat loh. Bagaimana nggak so tahu saya dengan Yesus tiap malam teleponan, gimana sih? Jangan kayak gitu bang. Loh. Hargailah kepercayaan orang masing-masing kan. Alamak, saya ketika dikatakan kemudian di dalam kitabnya saudara-saudara saya Kristen bahwa Yesus itu menerangkan dalam Yohanes 16 kemudian apa yang dikatakan oleh Yohanes 16 terkait dengan ucapan-ucapan Yesus. Ketika ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan mengingatkan segala ucapan yang aku pernah ucapkan kepadamu dan dia akan memuliakan aku. Nah, tadi malam saya sempat berdiskusi dengan Yesus. Apa yang saya katakan kepada beliau? Ketika dia katakan dia akan selalu mengingatkan aku bacakan apa? Wa iz qala Isa bin Yesus Maryam adalah Tuhan, ya bang ya. ya bani Udah cukup bang. Udah. Israila inni Rasulullah ilaikum. Jangan dandu di sini, mari kita ke gereja. Munjin Turun kita ke gereja aja, kita lebih Itu jelas. Ayo. saya kemudian Bang dandu di sini, Bang, bukan dandu di itu sini. saya kemudian mengatakan sesuatu yang menjadi pengingat akan ajaran Yesus ketika dia datang di tengah Bani Israel. Kau diturunkan Bang Fandi. Kau diturunkan, takut ya Bang Fandi. Kau diturunkan. Yesus mengatakan ketika ajaran itu datang dia akan memuliakan aku, tidak menghinakan aku. Al-Quran saya memuliakan Yesus, Isa, Yesua. Sedangkan kitab Kristen mengutuk dan menghinakan Yesus. Kata Yesus, ketika datang roh kebenaran, dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan, bukan menistakan, bukan merendahkan, bukan mengutuk, tetapi memuliakan. Makanya Al-Quran itu memuliakan dia. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel Amin. inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubashiran birasulim yati min ba'di ismuhu Ahmad. Cuma kita fokus dulu فلما masalah جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Memuliakan beliau. Kalau di kitabmu apa? Yesus mati untuk kita. Yesus mati untuk orang durhaka. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Yesus telah dipukul kepalanya demi dosa kita. Yesus Itulah telah kebaikan ditelanjangin demi dosa kita. Yesus Itulah telah ditonjok, ditampar, ditombak untuk dosa-dosa kita. Apa itu, Bang? Ajaran apa kayak gitu? Tuhan, betapa sayangnya Tuhan samamu, Bang, sehingga dia Tak dipukul. ada itu. Tak Ya, ada. Tuhan. Kasih sayang Tuhan itu Tuhan aplikasikan dengan mengutus Yesus.
Ya Tuhan, Yesus Dalam mengajarkan nama keselamatan. Yesus, oh Tuhan, berikanlah selamatkanlah si Zuma Saking dari pengennya kesesatan. Tuhan itu Dalam nama menyelamatkan Yesus. manusia, Oh Tuhan, karena ampunilah kasihnya dosa-dosa si Zuma Tuhan ini. kepada manusia, Oh Tuhan. maka Tuhan mengutus para rasulnya. Ada Nabi Ibrahim, ada Ishak Yakub, ada Musa Daud Salomo, ada Yesus, ada Nabi Muhammad. Itu bukti kasih sayang Tuhan kepada alam ini. Maka Dalam Tuhan nama mengutus Yesus. juru Tuhan, selamat, juru selamatnya. Sudah Bang Jangan Juma. justru Sama juru orang selamatnya juga yang lah, Bang Anda Juma. tuhankan. Anda salah. Dalam nama Yesus, berikanlah keselamatan buat Sudah, Bang mereka, Juma. Tuhan. Nggak bisa dong. Shalom Juma. Ampunilah Ya, mereka Salmon, dengan Bang, kesesatan Salmon. yang mereka hadapi. Nah, Dalam Juma. nama Yesus. Ya, Paman. Kamu masih ingat gak saya? Dulu saya pernah tantang Anda di depan 3.000 penonton. Oh. Kita berdua Terus debat maju tentang ketuhanan yang benar. Tetapi Baik. Anda kabur. Oh iya, Anda iya, nggak iya. ladeni saya. Kenapa? Mungkin karena ilmu saya masih cetek. Oh begitu. Anda masih Siap. Islam? Alhamdulillah, saya masih jadi pengikut Yesus sampai hari ini. Oh, Anda pengikut Yesus. Oh iya dong. Oke, Anda sudah dibaptis? Yesus tidak pernah membaptis satu kucing pun, apalagi Anda manusia. sudah dibaptis? Yesus tidak pernah membaptis satu kucing pun, apalagi Lawan manusia. Bang Kingdom. Ya, tunjukkan agama Saya kita yang bayangkan benar Bang Juma ya. jadi Kristen. Di mana Yesus Yesus dibaptis pernah loh. membaptis? Di mana Yesus pernah Tunjukkan. membaptis, Yesus dibaptis Paman? loh. Yesus Tunjukkan kebenaran kita ya. Iya, Yesusnya Tunjukkan kebenaran kita. dibaptis. Yesusnya dibaptis. Kan saya mengatakan saya pengikut Yesus kan? Yesus pernah membaptis orang nggak? Nggak pernah, Paman. Juma. Nggak pernah, Paman. Juma. Juma. Yes, Anda disunat? ya, sama kami. Oke. Alhamdulillah. Oke. Yesus dibaptis, Anda dibaptis? Baptis itu pensucian kan, pentahiran. Alhamdulillah, saya Yes, setiap ya. Yesus saya dibaptis, setiap Anda dibaptis? saya setiap mau sholat, saya pembasuhan. Ya, saya Kingdom yang baptis. menyelesaikan ini ya Kingdom ya. Aku Saya tunggu dulu ya pembasuhan. Kingdom ya. Bung, Bro, baptis Anda itu bisa menghadapi pembasuhan. Zuma. Anda ini Baptis ternyata itu penipu loh. pertobatan. Itu baptis. Alhamdulillah. Anda ini ternyata saya penipu loh. sebelum sholat, saya itu Anda- mentahirkan diri. Sebelum saya sholat, saya melakukan pembasuhan diri. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Anda sendiri kalau ke gereja, di ya, depan 2.400 orang ini, saudara-saudara Islam, kalian dengar. Zuma yang kalian andalkan ini adalah penipu terbesar. Dia Kenapa? telah menipu kalian umat Islam karena dia tidak masuk. Kenapa bisa, Bang? Lu pikir kami percaya omonganmu yang berbau babi itu? Karena dia itu tidak selamat, dia juga menipu kalian untuk tidak masuk surga. Oh, gitu ya. Nah, Bisa saya nggak orang tanya masuk Anda, surga, Bros. Bang? Abang. Oke. Bisa nggak orang Bro. masuk surga kalau menjadi Kristen, Bang? Bisa nggak? Bisa nggak? Ada nggak jalan orang masuk ke surga melalui agama Kristen? Ada nggak? Nggak ada, Paman. Ada nggak? Tanpa Nggak ada percaya problem. Yesus, Anda tidak bisa masuk surga. Di mana dalilnya, Bang? Hah? Di mana Yesus dalilnya? berkata, Mana? Akulah Mana dia? jalan dan kebenaran dan Iya, kehidupan. Yesus adalah jalan. Nah, Akulah jalan yang jalan ditunjukkan, dan kebenaran Abang, jalan, dan oke, kehidupan. Oke, Bang. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu Bro. Yudaism atau Kristen? Pew. Pew. Bang, jalan yang ditunjukkan Yesus secara teori dan praktek itu jalan Yudaism atau jalan Kristen? Pew. Jangan Kristen. Hah? Di mana Yesus mengajarkan kemudian ibadah hari Minggu? Pew. Ayo, Bang. Ayo, Jangan ayo. bawa kita kemana-mana. Fokus aja dulu Jalan sama loh. tema. Saya nunjukkan Yesus itu kan Aduh, jalan. Jalan Abang yang Maju ini ditunjukkan bawa kita Yesus kemana-mana. itu. Ini tema fokus dulu kita Bang Juma. Tuhan jadi Saudara, manusia, ayo fokus. Saudara, fokus. jalan yang Aduh. ditunjukkan Yesus itu. Jangan main logika sama kami. Oke, Bang oke, Juma. oke, oke. Saudara, Kita fokus sama tema aja dulu. Oke. Iya, kita ke tema ya. Jalan yang ditunjukkan Yesus itu Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus manusia. Anu, Bang Juma. Betul. Jalan yang ditunjukkan Yesus Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus manusia. Mana yang betul?
Kita ikuti jalannya Yesus kan? Yesus adalah jalan, oke. Jalan yang ditunjukkan Yesus adalah Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus manusia, anak manusia. Mana yang betul? Kita ikuti jalan Yesus. Mana yang betul? Ayo saudara, yang betul yang mana? Bantu saya untuk paham itu. Supaya kita tahu ini Kristen ini siapa, agama Kristen ini dari mana ini? Kenapa Kristen itu diusir Yesus? Ada apa rupanya? Yesus jalan. Ketika Yesus jalan, dia memberikan teori dan praktek. Teori yang diberikan Yesus dan praktek yang diajarkan Yesus itu menjadi Yudaism atau menjadi Kristen. Anda mengatakan menjadi Kristen. Di mana Yesus mengajarkan sekolah minggu, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, merasulkan Paulus. Di mana Yesus mengajarkan itu? Itu satu. Kemudian, jalan yang ditunjukkan Yesus itu Tuhan menjadi manusia atau Tuhan mengutus anak manusia. Mana yang betul? Ayo congor lebar, jawab congor lebar. Wih, Kindong, congor lebar, jawab. Silakan Bang. Macet, mencret. Setahu saya sih agama Anda Kristen ini agama pagan yang dari barat. Itu yang saya tahu. Bukan Kristen itu berasal dari ajaran Yesus, enggak. Kristen itu bukan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan Tuhan mengutus anak manusia. Tidak ada Yesus mengajarkan Tuhan datang dalam rupa manusia. Yesus tak ajarkan itu. Terima kasih Bang Juma udah jawab. Ya, silakan. Coba buka Wahyu pasal 1 ayat 8 Bang Juma. Wahyu pasal 1. Ya. Wahyu pasal nomor 1 nomor 8. Alfa dan Omega. Ya. Oke. Ketika Ketika Yesus mengajarkan di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun penginjilan, apakah Yesus pernah mengatakan itu? Ingat, Wahyu dituliskan tahun 90 sampai tahun 100. Yesus sudah tak ada. Yesus yang datang mengaku Alfa Omega itu bukan Yesus Isa Al-Masih. Bukan. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesus yang mengajarkan ketika dia datang sebagai jalan kepada Bani Israel, dia itu mengajarkan Tuhan datang dalam rupa manusia atau Tuhan mengutus anak manusia. Mana yang betul? Juma 8. Coba Anda baca nomor 42-nya. Aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Ayo. Atas kehendak siapa Yesus datang ke atas muka bumi? Atas kehendak dirinya? Bukan. Tapi atas kehendak Tuhan yang telah mengutusnya. Berarti Yesus utusan Tuhan. Tuhan yang datang menjadi bayi. Tuhan datang menjadi bayi itu hanya ada di gereja. Tidak ada di ajaran Yesus itu, nggak ada. Juma, kamu percaya kemahakuasaan Allah? Percaya dong, makanya dia tidak bisa jadi manusia. Mengapa kamu tidak percaya bahwa dia bisa menjadi manusia, tapi kamu mengakui bahwa Allah itu maha kuasa? Sekarang kamu begini. mengakui bahwa dia bisa menjadi manusia. Sekarang begini. Gimana konsepnya itu? Oke, sekarang Anda coba Anda nalar. Pilih satu di antara dua pernyataan saya. Pertama, Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Kedua, Tuhan yang maha kuasa menjadikan dirinya menjadi bayi imut yang tidak bisa berkuasa. Mana yang betul? Dari mana tertulis itu Bang Juma bahwa dia menjadi bayi imut? Coba buka. Loh, Yesus sebelum berjenggot dia bayi dulu kan? Atau dia keluar dari rahim ibunya sudah berjenggot? Jangan tambah-tambahkan si Juma. Jangan Anda kurangi. Nanti kamu jadi orang majus kalau kamu tambah-tambahkan. Saya tidak mungkin percaya Yesus netek ke ibunya setelah dia sudah berkumis. Gak mungkin. Tapi katanya kamu percaya Yesus. Saya tidak mungkin beriman Yesus disunat pada usia 8 tahun, 18 tahun, atau 28 tahun. Yang saya percaya hanya 8 hari. Jangan Anda tambahi, jangan Anda kurangi. Enggak ada hubungannya lo dengan tema kita. Kita kan sedang membahas. Ya kan, bukan persoalan sekarang. Kamu menari. Waduh. Saya ikuti irama gendangnya. Gimana sih?
Waduh. Kan Si saya Panji kasih mungkin pilihan. Panji Pernyataan terima, yang supaya betul itu konsep yang kita mana? ini. Dengar lagi, dengar lagi. Pernyataan yang betul itu yang mana? Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa ini titik dua. Satu, berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Dua, berkuasa menjadikan dirinya menjadi bayi manusia. Yang mana yang betul? Mana yang betul? Tuhan Maha Kuasa. Satu, berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Dua, Ini berkuasa pertanyaan dari menjadikan Bang Juma dirinya menjadi atau sekenggok dari bayi. Alkitab ambil Mana yang itu. betul? Yang mana yang betul? Yang mana yang masuk Saya mau akalmu? tanya, saya bisa jawab Juma. Kalau Ya, silakan. kamu jawab dulu pertanyaan saya. Pernyataan itu kamu ambil di Alkitab atau karang sendiri? Bung, pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Terambil dari mana? Biar saya baca. Lukas 2 nomor 11. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak percaya Yesus datang ke bumi sebagai Bukan pasalnya dulu, jangan manusia. nomor. Lukas bukan nomor. Usahakan Lalu dulu apa? pasal, ada pasalnya. Lukas pasal berapa? 2, Lukas 2 nomor 11, Cak Ayu. Thank you. Iya, silakan Tante. Ya. Lu Kalau belajar sama Bang hubungannya Juma, ada tapi tema lu yang kita ini. mengajak manusia dengan nomor 11 ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Oke, jelaskan Juma. Maksudnya apa? Saya jelaskan. Oke. Oke. Sebelum Jangan saya salah ya, jelaskan, nanti saya kritik iya, ke iya. kepalamu. Oke, oke. 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 Sebelum saya jelaskan, saya ingin sharing ilmu dulu sama Anda. Saya ingin berbagi. Kristos dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya apa? Kau mengajari saya atau menjelaskan yang ini? Saya ulang lagi. Kristus atau Kristos dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya apa? Sharing ilmu dulu kita. Apa Kristus itu menurut bahasa Indonesia? Bahasa Indonesianya Kristus, yang diartikan juru selamat. Begitu aja jawab ke. Kalau juru selamat itu bahasa Yunaninya Irene. Ya, betul, Kristus, Irene. Kristus ini apa? Kristus itu Mesias. Ya, Mesias itu apa? Mesias itu bahasa Ibrani. Mesias sendiri artinya apa? Mesias itu orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Saudara-saudara, ingat adik-adik sekalian yang ada di bawah, ya, khususnya umat Islam, Kristus itu adalah orang yang diurapi. Lukas 2 nomor 11 adalah, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir siapa? Tuhan atau orang yang diurapi? Orang yang diurapi Tuhan. Oke? Yang lahir siapa? Orang yang diurapi atau Tuhan? Jawab. Saudara-saudara Kristus. Hah? Bang Biar Zuma. saya jawab. Lukas 2 ini orang yang atau Tuhan yang lahir? Jawab. Biar saya jelaskan Juma, santai. Ya, silakan. Betul yang dibilang Juma itu, Kristus itu dalam bahasanya itu yang diurapi. Mungkin pertanyaan Apa yang dulu diurapi? kita kan- Orang atau Tuhan, Bang? Yang diurapi Ya, di sini betul. orang atau Tuhan? Nah, saya mau jelaskan. Tuhan jadi manusia itu berdasarkan kesederhanaannya. Dia tidak menunjukkan dirinya seperti orang yang luar biasa seperti si Juma. Sok hebat, sok tahu. Iya, saya jelaskan. Di Dia mana menjadi itu? manusia Di mana Juma. Tuhan Dia menjadi tidak manusia itu? Di mana menunjukkan dalilnya, kesederhanaannya. Bung? Di Saya mana mau tanya dalilnya dulu sama Tuhan si menjadi Juma. manusia? Ada enggak Tuhan mengakui bahwa dia itu anak manusia? Iya, saya Apa tanya ini? dulu. Ayo jawab dulu Juma. Jawab dulu Juma. Ada enggak? Yesus mengaku Yesus sebagai mengatakan anak manusia bahwa karena aku itu ibunya anak manusia, Jawab bukan Juma. gorila. Tuh. Yesus mengaku anak manusia karena bapak tirinya manusia, bukan sapi. Yesus mengaku manusia karena memang Kata ibunya Bang Juma, juga ayahnya jawab manusia. aja satu, jangan bawa kita di mana-mana. Ada enggak ayat Alkitab bahwa Kristus itu mengatakan dirinya adalah saya anak manusia? Ayo. Ada. Mana? Ada. Tunjukkan. Baca ya teman-teman ya. Jangan Oke. sampai ini kadang dia Oke. baca ayat Alkitab nggak pakai pasal. Kisah para Rasul 2 dan kisah para Rasul 9.
Oke? Sebutannya Jawab ini pasal Paulus apa? kepada Pasal 2 maksud dia, apa? siapakah Jelaskan. engkau Tuhan? Jawab Yesus, Waduh. akulah Yesus, manusia Ini Bang Juma, Nazaret. apa aja lah. Ini apa sih orang ini? Kan, biar saya ajarin Bang Juma cara membacakan ayat Alkitab itu. Contohnya Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1. Jangan nomor-nomor Tidak ada aja. ayat. Ini Ayat juga. itu bahasa Quran. Jangan kau pencuri. Jangan kau kayak Paulus penipu. Ayo, Tidak Bang ada di dalam Juma. Bible itu kata ayat. Harus paham Islam Ayo Bang Juma. Ini Tidak ayat. ada Kisah kata Para Rasul. ayat di dalam Bible. Tidak ada. Yang ada adalah grape, nomor. Jangan kau Juma nipu ngaku di sini. kalah, nggak bisa jawab. Jangan menjadi penipu. Cukup Paulus aja, jangan kalian kawan. Cuma pembual, penyesat. Ayo sebentar, kita bicara dulu ke Yang satu sih, pembual satu-satu. itu Yuk, Paulus. penyesat, mari kita bicara. Kalian jangan ikut dan Paulus itulah penyesat. Jangan kalian ikut-ikutan. Terkutuklah engkau Juma. Yang terkutuk itu yang kalian sembah kawan, yang digantung di atas pohon. Juma di atas kayu salib. Jangan bawa kemana-mana. Tak ada kata salib di dalam Bibelmu kawan. Salib itu bahasa Al-Quran. Hargai Cukup. orang itu, ada abang itu mau bertanya. Bang Sian, Ini sebentar. kalau modal jemaat gereja begini karena pendetanya nggak pernah ngajarin Bible, jadinya babak belur kan. Bang Zuma izin ada yang urgent.